Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi yang sebenarnya baru tadi malam kan ditelepon, beliau baru ingat mungkin. Nah, kemudian saya pun sejenak berpikir, saya pikir alangkah baiknya kalau saya ulang-ulang perkara yang mungkin sesungguhnya biasa kita bicarakan, itu perkara sunnah. Judul yang saya coba buat yaitu yang paling pas memang cintailah sunnah sehingga Allah mencintai kamu. Ini judul saya kira penting kita ingat. Sangat pendek, tetapi kalau kita ingat-ingat ini akan menjadikan setiap kita paham bahwa untuk dicintai Allah persyaratannya ya hidupkan sunnah atau cintai sunnah. Dan sangat tidak mungkin seseorang bisa dicintai Allah apalagi kemudian merasa mengaku mencintai Allah tetapi ia tidak mencintai sunnah, ia tidak hidupkan sunnah dalam kehidupannya. Karena ini adalah ketegasan Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya katakan Muhammad, Qul, katakanlah Muhammad, beritahu kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka fattabi'uni, maka ikutilah saya, yuhibbukumullah, maka baru Allah akan mencintai kalian. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini hadirin, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni mufassir yang sangat dikenal dan kitab-kitabnya masih menjadi rujukan bagi kita hari ini. Beliau katakan hadhil ayat nuzilat, jadi ini ayat diturunkan hakimah, sebagai pemutus, limanid da'a bimahabbatihi, maksudnya bimahabbatillah biduni tibai sunnatihi fahuwa kadzib, yaitu sebagai pemutus, hakim kepada orang-orang yang mengaku cinta Allah namun tidak mengikuti sunnah. Maka orang itu
Kadzib, beliau katakan pembohong. Nah, sebagaimana juga dalam penjelasan di lembaran tafsir surat yang lain, saya pernah baca juga bahwa beliau sampaikan ada perkataan daripada ulama, manidda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta Allah tapi bighairi tibai sunnatihi, tapi tidak mengikuti sunnah nabinya. Bighairi tibai bukan manidda'a hubba rasulillah, barang siapa yang mengaku cinta Rasulullah tapi bighairi tibai sunnatihi, tapi tidak mengikuti sunnahnya, pola hidupnya, jalan hidupnya, bahwa kadzab, maka dia adalah pembohong besar, kadzab. Hadirin, dan beliau juga katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kan ayat seterusnya kan, setelah Allah akan cintai kamu kalau kamu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti engkau Muhammad, Allah akan mencintai kamu. Tapi tidak sebatas itu, Allah juga memberitahu wa yaghfir lakum dzunubakum bittiba'i sunnatin nabi. Allah yaghfiru dzunubakum, dengan mencintai sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, ittiba dengan sunnah Nabi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini sangat jelas Bapak sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita bagi dengan 3 bagian, 3 kategori. Nah, ini nanti kita lebih luasnya tentu, selain secara singkat saya coba terangkan, tetapi nanti kita diskusikan. Jadi saya harapkan ya kalau bisa nanti yang hadir ini masih bisa berkorban lebih lanjut lagi saat diskusi, tidak hanya cukup sekarang ini kita dengarkan, karena mungkin ada hal-hal yang mau kita tanyakan. Sunnah ini. Baik, pertama kata ulama, suratun Nabi, suratuhu, yaitu yang sunnah yang berkaitan dengan penampilannya. Surah ini kan gambarnya Nabi, surahnya Nabi, penampilan Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki tentunya. Nah, ini semua ada sunnahnya Bapak sekalian. Dari sunnah yang kita sebut misalnya dari kepala. Bagaimana sunnah dengan kepala ini? Di antaranya yang kita mungkin pernah dengar juga, Nabi satu ketika kadang-kadang memakai sorban, menutup kepala, bahkan menutup pakai peci begini, dan di pecinya dilingkari dengan kain, itu dinamakan imamah atau sorban kan? Nah, bahkan dalam riwayat keutamaan memakai sorban ini sampai dikatakan dalam satu riwayat, rak'atani bila imamah afdalu min sab'ina rak'ah bila imamah. Jadi 2 rakaatnya atau rakaatun atau 1 rakaatnya ya, atau rakaatan 2 rakaatnya, salat bi imamah afdalu min sab'ina rak'ah bila imamah. Jadi kalau memang redaksinya rakaatan berarti 2 rakaat, ya kan, biasalah lupa, saya belum sempat buka. Atau kalau rakaatun 1 rakaatnya pakai sorban, pakai imamah. Kita salat pakai sorban nih. Dan sampai dikatakan afdal, lebih utama dari 70 rakaat salat tanpa sorban. Tentu di sini kita tidak bicara tentang afdalnya salat sendiri dengan salat berjemaah, itu lain lagi. Ini berbicara keafdalan orang salat pakai sorban dan tidak pakai sorban. Itu dalam riwayat hadis. Saya baca dalam Tanwirul Qulub itu kan. Atau ada dalam hadis yang Jami'us Shaghir, karangan daripada kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, ini berbicara keutamaan daripada surah. Ya, kita sebut misalnya salah satu daripada anggota badan kita dari atas ya kepala.
Ya tentu dengan yang lain-lain sampai kepada minta maaf ya kan, bercela ya kan. Merapikan rambut, ya bagaimana Nabi misalnya ya rambutnya bagaimana sebahu ya. Nah, atau juga Nabi satu ketika ya cukur. Nah ini juga sunnah. Nah, sampai kepada juga kumis misalnya kan. Nah, ini Nabi itu memendekkan kumis. Nah, artinya Nabi itu pendek tidak sampai melewati daripada bibir atas. Nah, ini di atas. Nah, kita kalau tidak dibicarakan ini Pak, dulu itu kan ada film Unyil kan, Pak Raden berkumis. Kadang-kadang kita tidak sadar sebagai umat Nabi ya kalau bisa ya tidak seperti Pak Raden itu, kan? Kumisnya lebih. Ya. Baik, ini sampai kumis pun diatur, sunnah Nabi. Dan itu ada keutamaan-keutamaannya. Begitu pula sampai ke bawahnya lagi misalnya Pak kan. Sampailah kepada misalnya jenggot. Ini maaf. Ini kalau jenggot Pak maaf teman-teman yang betul-betul berusaha mengamalkan hadis-hadis sahih. Terutama misalnya minta maaf ini yang biasa dari Mekah, Madinah itu kan lulusan-lulusan yang memang agak ketat ya dengan apa yang dilarang oleh Nabi. Seperti apa itu yang mencukur itu. Kalau dalam kitab Syafi'i ya masih istilahnya dibahas ya kan. Sampai ya boleh saja katanya asal dipotongnya sebatas ini Pak, digenggam, tidak lebih dari itu. Itu. Tapi kalau sudah lebih daripada itu makruh ya. Dan ini Pak kalau tidak dibahas, walaupun ikut mazhab Syafi'i, kitab dibaca tidak ada kekuatan juga. Bahkan ya sampai kepada maaf Pak Kiai kadang-kadang ya karena dia tidak terbiasa di Indonesia kan, malah senang dicukur. Padahal ini maaf Pak. Kalau orang-orang yang saya bilang ya ketat, wah ini udah masuk haram Pak, perbuatan bid'ah misalnya kan. Haram yang tentu ancamannya juga ya namanya haram kan. Ya syukurlah kalau masih ada ulama misalnya yang ya makruh misalnya kan. Sebagaimana kaidah makruh ada kalanya ya kan dia katakan kalau makruh ini bila ditinggal idza yutrak makruh yuthab, kalau dia ditinggalkan tidak dikerjakan itu diberi pahala. Tapi kalau dikerjakan misalnya tidak berdosa. Itu. Tapi makruh dari sisi kalimat kan tidak disenangi, tidak disukai. Dan ulama pun membagi makruh ada dua. Makruh yang mendekati mengarah kepada boleh, tapi juga makruh yang mendekati kepada haram. Itu ini juga perlu ditahu. Baik, yang jelas makruh tidak disuka. Itu paling mudahnya Pak ya. Maaf, ini hanya sekedar bagaimana kita mulai mencoba betul-betul sunnah ternyata. Dan sunnahnya juga ternyata kalau dibaca hadisnya tidak main-main. Itu. Baik, itu diantaranya. Jadi kita belajar bagaimana sampai kepada surah Nabi pun, surah penampilannya pun kita perhatikan. Ya, jadi kita tidak bisa Pak, yang penting hatinya. Walaupun ibadah-ibadah yang bersifat qalbiyah hati itu lebih utama daripada yang bersifat fisik Bapak sekalian. Tetapi tanpa perbuatan fisik ya tidak sah. Contoh salat, ya, hatinya saja menghadap Allah tapi salat ya tidak ditunaikan syarat dan rukunnya misalnya kan tidak sah, tidak mungkin. Walaupun ya kan dia salat tetapi tidak ada kehusuan, ini tidak bisa juga karena yang dinilai adalah kehusuannya. Begitu tentu dengan yang lain-lain. Ya, walaupun lebih abdal seperti misalnya iman yakinnya kepada Allah benar, tapi kalau tidak kita ucapkan la ilaha illallah ya tidak bisa juga. Begitu pula dengan sifat-sifat seperti syukur, sabar, ini utama Pak nilainya. Tapi tentu tetap diawali dengan amalan-amalan yang bersifat yang bisa disaksikan. Perbuatan badan ataupun ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan. Baik. Ini surah. Yang kedua Pak sekalian, ini kata ulama sunnah Nabi itu sirah. Sirah dari sisi makna jalan ya, sama halnya sunnah lah.
Ada juga kalau di kamus itu kan pola hidup, ya jalan hidup, ya jalan hidup. Nah, bagaimana Nabi hidup? Ya 24 jam kalau dilihat dari sisi waktu, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kita mulai dari yang kecil Bapak sekalian. Perintah salat. Salat baru sah kalau dia wudhu. Tapi wudhu Bapak sekalian tentu ya dimulai dari sebelumnya mandi, ya kan, mensuci daripada bersuci istinja dan segala hal-hal yang membuat kita tidak sah salat, istinja misalnya. Kita cerita saja mengenai bersiwak, ya. Karena ini siwak dianjurkan setelah kita mandi, setelah kita keluar dari WC. Kalau tidak mandi misalnya, maka apa sunnah sebelum berwudu? Sunnah sebelum berwudu, ya kalau kita lihat daripada sirah Nabi itu bersiwak, itu bersiwak. Nah, siwak Pak, kalau ittiba Nabi siwak pakai itu, pakai kayu itu. Nah, kalau kita ittiba dengan Nabi, nah, cuman hari ini ya sepertinya diganti dengan ya sikat gigi itulah. Nah, walaupun juga ada yang mengatakan wah tidak bisa, kalau dari sisi pahala tetap lebih afdal kalau dia gunakan siwak. Nah, ini banyak Pak dijual ya di Mekah itulah contohnya. Orang pulang bawa siwak kecil ataupun yang besar. Nah, tapi kan sekarang sudah banyak di toko-toko yang jual-jual kayak baju-baju yang muslimah itu biasanya ada juga siwak. Kayak di kerung-kerung Pak, itu dijual siwak. Nah siwak ini kan madharatun lil fam, selain mensucikan mulut tapi juga musyitatun lil syaitan, membuat setan lari. Kemudian juga membuat setan itu tidak senang kalau ada orang bersiwak. Membuat setan tidak senang. Tapi mardatun lirabbi, membuat Allah ridho, senang. Ini kebalikannya. Nah dikatakan dalam satu riwayat bahwa salatnya rakaatani bisiwak. Ini 2 rakaatnya salatnya 2 rakaatnya orang yang bersiwak, Dikatakan juga afdalu min sab'ina raka'ah bila siwak. Lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang tidak bersiwak. Ini sunnah Nabi juga Pak dari sisi sirah. Jadi makanya setiap kita mau wudu usahakan siwak. Nah, bahkan ketika mau salat pun kalau ada siwak ya tinggal kita kasih begini Pak. Mau salat kita simpan siwak, itu juga sunnah siwak. Nah, baik. Jadi kalau salatnya 2 rakaatnya orang bersiwak, dikatakan dalam riwayat hadis ini lebih afdal dari 70 rakaatnya salat tanpa siwak. Ini lihat daripada sisi sirah. Nah sirah ini Pak kalau bangun tidur, kita misalnya ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa alaihi nusur, doa. Ini di antara sunnahnya, ini surah. Ini cinta Nabi ya, kita hidupkan sunnah. Dan harus kita ulang-ulang Pak supaya kita ingat dan supaya kita ada kekuatan mengamalkan. Nah, kita ulang-ulang agar kita diberi hidayah oleh Allah dan diberi taufik, diberi kekuatan. Nah ini ilmu Pak, petunjuk kan. Kekuatan itu ya ini datang daripada Allah. Sudah dapat hidayah kemudian mendapatkan petunjuk. Atau ada juga yang mengatakan hidayah taufik itu bermakna satu lah, bermaksud satu. Ada ulama katakan begitu juga. Baik Pak sekalian. Bahkan dikatakan ketika mau tidur, orang ketika mau tidur ini. Coba ini salah satu daripada keutamaan. Dia baca, dia ucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrah. Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, di antara kalau kita hidupkan sunnah. Kan? Belum lagi kalau berwudu, belum lagi lain-lain. Nah, ini. Untuk hanya sekedar mau tidur, man qala hina ya'wi ila firasyihi, barang siapa yang baca ketika dia sudah sampai di tempat tidurnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrah, 3 kali, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosanya. Ini salah satu keutamaan daripada hidupkan sunnah. Baik. Dan ini kalau kita ingat kembali lagi ayat Allah persyaratan agar dicintai Allah, ikuti sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi, cintai sunnah Nabi, pola hidupnya. Baik, pola hidupnya. Baik, kemudian Bapak sekalian, supaya kita bisa panjang berdiskusi, saya selalu lihat jam.
yang paling besar Bapak sekalian, ya, memang kalau berbicara surah, ini taruhlah sunnah tetapi tidak lebih besar daripada sirahnya. Ini kalau memperhatikan sirahnya. Ya, kalau sudah berbicara abdal, memperhatikan sirah, pola hidup itu lebih abdal daripada memang tentu penampilan. Walaupun semuanya ini sunnah. Dan jangan diremehkan yang namanya sunnah. Tentu tetap bernilai daripada apa yang paling bernilai di dunia ini. Bahkan dari dunia dan seluruh isinya. Karena di sisi Allah kan dunia tidak ada nilainya. Baik, ini begitu Pak cara mengukur keutamaan. Ya tentu lebih utama daripada mobil-mobil mewah kita. Itu sederhananya yang paling mudah kita pahami. Kapan kita niat ittiba Rasul? Kapan kita niat meniru Rasul? Nah, jadi kita meniru Rasul walaupun hanya surahnya, sirahnya. Yang lebih abdal lagi sarirahnya Pak. Sarirah. Jadi yang pertama surah penampilan, wajah. Yang kedua sirah, pola hidup, jalan hidupnya setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Termasuk wudu, salat, kan begitu. Tebarkan salam, ngasih, mengundang orang makan dan segala macamnya. Kemudian sarirah ini yang ketiga. Apa ini sarirah? Yang ada pada jiwa, maksudnya yang dipikirkan, yang kita tidak melihatnya Pak sekalian. Apa itu? Yaitu kerisauan Nabi. Kerisauan Nabi, fikir Nabi. Nah ini. Bagaimana kerisauan Nabi? Nabi senantiasa berpikir tidak seorang pun kalau bisa dari umatku yang masuk neraka. Buktinya sebagaimana ketika jenazah Yahudi lewat. Nabi bersedih. Sahabat katakan, itu jenazah Yahudi ya Rasulullah. Mengapa engkau bersedih seperti ini? Betul. Tetapi dia kan tidak ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan maksudnya tidak bersyahadat, belum masuk Islam. Maknanya dia pergi kemana sekarang? Dia pergi ke dalam neraka. Dia akan diadab dalam neraka selama-lamanya. Itulah kesedihan saya. Dan ketika Nabi diutus semestinya ya semuanya ya mengakui Islam, menerima Islam. Tapi sepertilah ketetapan Allah. Ada orang yang Allah takdirkan menerima, ada yang Allah takdirkan menolak. Bahkan selanjutnya dalam kehidupan umat manusia, ada yang Allah takdirkan lahir daripada orang tua yang sudah Islam. Ada juga Allah takdirkan di satu negara yang umumnya belum Islam. Maka mestinya Bapak sekali kita bersyukur pertama-tama kita sudah Islam. Tapi hendaknya kita memperhatikan yang namanya sarirah kerisauan Nabi ini. Bagaimana? Selain kita bersyukur dan kita jaga ini iman Islam kita ini, tapi juga mesti punya kerisauan. Sebagaimana kerisauannya Nabi. Apa itu? Bagaimana saudara kita yang lain, sesama manusia, orang yang hidup di luar sana, yang belum Islam. Kapan kita merisaukan seperti ini Bapak sekalian, maka kelak Allah akan persilahkan Nabi untuk meminuminya ketika saat orang kehausan dengan tangan kanannya dari telaga Kausar. Bahkan kelak akan didudukkan bersama kedudukan daripada duduk bersama Nabi dan bersama para nabi alaihi wassalam jika kita berpikir. Makanya tidaklah kemudian berlebihan ketika ada beberapa riwayat hadis tafakkaru. Ini berpikir, ini kan persoalan sunnah sirah Pak. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir sesaat bisa 1 jam, bisa ya kurang lebih daripada itu. Bahkan sesaat bisa hanya hitungan detik menit. Itu kan sesaat namanya kalau dalam bahasa Arab. Baik, walaupun dari sisi makna saatun berarti jam, 1 jam. Tapi sesaat bisa bermakna sesaat. Baik, berpikir sesaat lebih afdal daripada ibadah setahun. Tapi riwayat hadis-hadis yang seperti ini banyak Pak. Ada yang riwayatnya min ibadati sittina sana, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Min sab'ina sana, 70 tahun, min samaina sana, 80 tahun. Rupanya kalau kita berpikir a'maru ummati kata Nabi, umur umatku ini kan perkiraannya antara itu sudah baina sab'in wa sittin, 60, 70, lebih 80 juga, ya kan? Kira-kira kurang seperti itu. Jadi artinya pikir ini sangat besar. Sarirah sunnah Nabi ini sangat besar, paling afdal, sehingga Nabi memberikan penilaian keutamaan bergantung daripada seberapa kerisauannya. Jadi kalau dia risau betul
betul sampai menangis-nangis di hadapan Allah, ya Allah ampuni dosa saudara muslim kami, beri hidayah ya Allah umat ya Allah misalnya, dan dia sungguh-sungguh, boleh jadi doa atau berkirisauan yang sebentar ini ya kan lebih utama daripada seumur hidupnya, ibadah seumur hidupnya. Tapi setidaknya kalau kita belajar seperti sekarang ini, duduknya kita di sini rupanya ada kerisauan. Bagaimana orang mengenal agama, tetangga-tetangga masjid mau senang duduk belajar agama. Ini kan kerisauan. Lebih afdal daripada ibadah setahun. Kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, ya kan, daripada senang dengan sunnah-sunnah Nabi, baik surahnya, sirahnya, sarirahnya, bagaimana kita tidak senang untuk kemudian terus duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Makanya tidak salah, satu ayat saja lebih afdal daripada 100 rakaat. Bayangkan lagi kalau dikatakan dalam riwayat satu bab ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat. 2 rakaat saja kita kadang malas Pak. Ya sudah, kita mesti hidupkan, ramaikan majelis taklim di Masjid Al-Muklisin ini. Saya kira seperti itu Pak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wabillahi taufik wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.